Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 981. Alis Sulam Hong Yan berkerut halus. Meskipun ia tahu betapa kuatnya Luo Xiu, bagaimanapun juga ia telah bereinkarnasi, dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Dengan hanya berada di tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 5, bagaimana mungkin ia bisa melawan Huo Yunqi yang berada di puncak tingkat 6? Saat ia bersiap untuk turun tangan membantu, ia justru melihat Luo Xiu menengadah dan mengeluarkan pekikan panjang. Tanpa sedikit pun niat untuk menghindar, ia langsung menerjang ke arah 36 bilah pedang naga langit yang mengarah padanya. Telang, telang, telang. Luo Xiu melebarkan tangannya, sesekali mengeluarkan segel menentang langit, sesekali mengayunkan tinju penakluk langit. Bilah-bilah pedang yang seharusnya mampu membunuh Dewa Iblis tingkat 6 dengan mudah, justru terpental satu persatu oleh kekuatan fisik brutal Luo Xiu. Pemandangan ini membuat ketiga tetua sekte naga langit, termasuk Su Caolong, berubah wajah. Bagaimana mungkin seorang Dewa Iblis tingkat 5 bisa memiliki tubuh yang begitu kuat? Ini bukan tubuh manusia lagi, ini adalah senjata ilahi hidup. Belitan naga langit. Huo Yunqi berteriak marah. Ia mengubah formasi serangannya, membuat ke-36 pedang kembali menjadi naga dan melesat cepat untuk membelit Luo Xiu dari segala arah. Namun, Luo Xiu mengaktifkan dua hukum sekaligus, ruang dan kecepatan. Gerakannya menjadi sangat cepat, hingga kesadaran spiritual pun sulit menangkapnya. Bahkan sebelum naga-naga itu sempat menjerat, tubuhnya telah meninggalkan bayangan semu dan melesat ke depan. Apa kecepatan ini? Bahkan hukum ruang tak secepat ini. Su Caolong pun kehilangan ketenangannya. Yunqi, hati-hati. Meskipun telah diperingatkan, semua terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, Luo Xiu telah muncul di depan Huo Yunqi. Di tangannya, sebuah tombak perang berwarna darah, tombak darah pembunuh langit muncul, langsung menusuk ke arah dahi Huo Yunqi. Tombak ini adalah perwujudan jalan tanpa wujud yang telah dikembangkan Luo Xiu, jauh lebih dahsyat dibanding segel menentang langit atau tinju penakluk langit. Sebuah teknik pembunuhan murni. Huo Yunqi, meski kaget, masih sempat mencoba mengaktifkan harta pelindung dari lautan kesadarannya. Tapi anehnya, waktu di sekitarnya terasa melambat drastis. Sebelum ia bisa mengaktifkannya, tombak darah itu sudah ada di depan matanya. Berhenti. Su Caolong akhirnya tak bisa menahan diri lagi. Meskipun ia merasa statusnya tinggi, tapi kini ia harus turun tangan. Dengan satu kilatan, telapak tangannya menghantam Luo Xiu dari atas, senior menyerang junior. Su Caolong adalah Dewa Iblis tingkat 7 yang menguasai hukum, dan tentu saja tak bisa dianggap remeh. Meski tubuh Luo Xiu kuat, ia pun tak berani menyambut serangan langsung itu. Bakar. Emas membara tiba-tiba muncul dari tubuh Luo Xiu. Ia membakar semua darah esensinya sekaligus. Akibat pengaruh teknik penyerapan harta tubuh, darahnya telah berubah menjadi emas murni, membuat tubuhnya bersinar laksana matahari keemasan. Sambil membakar darahnya, ia juga mengaktifkan ke-99 simbol formasi yang terukir di tubuhnya. Cahaya suci dan aurora mistik melingkupi dirinya, membuatnya terlihat seperti dewa yang memerintah langit dan bumi. Daya tempurnya kini telah dibuka sepenuhnya. Di belakangnya, muncul bayangan raksasa setinggi langit, citra kehendak bela diri miliknya. Dengan satu jari, ia mengaktifkan sungai waktu, mengalir deras ke depan dan membentuk domain hukum waktu. Waktu. Su Caolong terkejut, bahkan ketakutan. Seorang pemuda Dewa Iblis tingkat 5 tak hanya menguasai hukum tapi hukum waktu. Salah satu hukum terkuat dan paling sulit dipahami di dunia. Tubuh Luo Xiu kini menyatu dengan nyala emas, dan seperti senjata tingkat 6 yang kekuatannya dipicu penuh, ia menyerang dengan kekuatan tertinggi. Meski Su Caolong berada di tingkat 7, hukum yang ia kuasai kalah jauh dibanding hukum waktu. Dalam hal kekuatan hukum dan penguasaan teknik, Luo Xiu justru melampaui dirinya. Boom! Dentuman dahsyat mengguncang udara. Semua orang terpana. Yang terpental bukan Luo Xiu, melainkan Su Caolong, Tetua Sekte Naga Langit, Dewa Iblis tingkat 7. Jenius tingkat Kaisar Agung. Semua orang yang menyaksikan tak bisa berkata-kata. Semua menjadi pucat dan syok. Umumnya, bila seseorang di bawah tingkat 7 dapat melawan lawan satu tingkat di atasnya, maka ia disebut jenius tingkat Kaisar Dewa. Tapi bila ia mampu mengalahkan lawan yang berada 2 tingkat penuh di atasnya, maka ia disebut jenius tingkat Kaisar Agung. Su Caolong berada di tingkat 7 awal, sementara Luo Xiu hanya tingkat 5 menengah. Selisih 1 tingkat besar dan 3 tingkat kecil, total 7 tingkat kecil, dan Luo Xiu tetap unggul. Hong Yan pun terpaku. 5 tetua Gunung Wanren bahkan tak mampu menutup mulutnya, mulut mereka menganga lebar, bisa masuk 1 kepalan tangan. Jenius tingkat Kaisar Dewa saja sudah menggemparkan.
Tapi selama ini, di generasi muda seluruh galaksi Tianlong, belum ada satupun yang mencapai itu. Dan kini, seorang jenius tingkat Kaisar Agung berdiri di hadapan mereka dan itu adalah Luo Xiu. Namun, yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya adalah kenyataan bahwa Luo Xiu ternyata lebih menakutkan daripada seorang jenius tingkat Kaisar Dewa. Dia adalah jenius tingkat Kaisar Agung. Dalam penilaian terhadap bakat seorang kultivator, tingkat Kaisar Agung merupakan batas tertinggi. Ia adalah simbol dari puncak potensi dan kehebatan mutlak. Artinya, selama ia tidak mati di tengah jalan, maka menjadi Dewa Iblis tingkat 9 di masa depan adalah hal yang pasti. Bunuh dia. Dua tetua sekte naga langit lainnya pun tersentak sadar. Salah satunya segera mengeluarkan kendi surgawi dari antara alisnya. Api menyala hebat dari dalamnya, membakar langit, menelan segalanya. Hukum api merambat dari kendi tersebut, membentuk tangan raksasa yang muncul dari api, hendak mencengkeram dan menghancurkan semua kehidupan termasuk Luo Xiu. Seorang jenius tingkat Kaisar Agung muncul di Gunung Wanren itu adalah mimpi buruk bagi sekte naga langit. Jika mereka tak bisa memilikinya, maka mereka harus menghancurkannya. Ingin keroyokan? Jangan mimpi. Sosok Hong Yan langsung muncul di sisi Luo Xiu. Dengan tenang ia mengangkat tangannya, dan sebuah pedang dewa yang tampak seperti ditempa dari batu rubi merah membara muncul di tangannya. Pakaian merah, pedang merah, dan wanita bernama Hong Yan ia seakan menjelma menjadi Dewi Phoenix dan mengayunkan satu tebasan pedang. Tebasan itu membawa serta kekuatan pedang yang luar biasa, seakan membelah galaksi, memusnahkan semua kehidupan, mengguncang seluruh langit. Tiga tetua sekte naga langit yang datang semuanya berada di tingkat awal Dewa Iblis tingkat 7. Bukan karena sekte naga langit tidak memiliki yang lebih kuat, tapi karena mereka tidak menyangka Gunung Wanren akan berani melawan. Hong Yan sendiri baru saja menembus ke tingkat akhir Dewa Iblis tingkat 7. Ditambah dengan bakat luar biasanya, hanya dengan satu tebasan pedang, kendi surgawi yang membara hancur berkeping-keping, dan sang tetua sekte naga langit pun dilanda kabut darah muntah darah hebat, terluka parah. Ia mendengus pelan, tampak tidak puas karena gagal membunuhnya dalam satu tebasan. Ia melangkah maju selangkah. Dalam satu langkah itu, pedangnya kembali bergerak tanpa rintangan, dan tebasan kedua pun menyapu angkasa. Telang, tebasan ini benar-benar tak tertahankan. Tetua sekte naga langit yang tadi menyerang Luo Xiu dengan kendi apinya tewas di tempat, tubuhnya terbelah, darah merah membasahi langit. Gunung Wanren sudah keterlaluan. Aku akan melaporkan ini kepada ketua kami. Gunung Wanren akan dilenyapkan. Tetua sekte naga langit terakhir tak berpikir dua kali untuk melarikan diri. Dengan dua rekannya sudah tewas, dan kekuatannya sebanding dengan mereka, ia tahu tinggal berarti mati. Apakah para tetua belum juga berniat turun tangan? Kata Luo Xiu dingin, menatap 5 tetua Gunung Wanren dengan mata tajam. Seluruh konfrontasi telah mereka saksikan dari awal sampai akhir hanya Luo Xiu dan Hong Yan yang bertarung. Para tetua hanya diam terpaku. Dalam pandangan Luo Xiu, keraguan mereka adalah kelemahan, ketakutan, ketidaklayakan. Jika Gunung Wanren ingin bangkit kembali, maka orang seperti ini tidak bisa dibiarkan duduk di posisi kekuasaan. Luo Xiu, apa kau sadar betapa besar masalah yang kau timbulkan? Kau membunuh tetua sekte naga langit, sekarang mereka pasti akan membawa pasukan untuk melenyapkan kita. Salah satu tetua berkata dengan marah, matanya merah, menatap Luo Xiu penuh kebencian. Ia bernama Su Bukun. Menurutnya, satu-satunya jalan agar Gunung Wanren selamat adalah dengan menangkap Luo Xiu dan menyerahkannya kepada sekte naga langit, menjadikannya kambing hitam dan menanggung seluruh kesalahan. Tetua lain bahkan ikut mengangguk menyetujui, sementara dua lainnya tetua Huaixin dan Liu Changchun tetap diam, tak berkata sepatah kata pun. Namun, siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan tahu, sejak Luo Xiu tiba di Gunung Wanren, banyak hal ganjil telah terjadi. Sang ketua gunung mendadak membuka istana puncak tunggal peninggalan leluhur, dan ia mengajak Luo Xiu masuk bersamanya. Istana yang selama ribuan tahun tak bisa dibuka oleh siapapun, terbuka saat itu juga. Setelahnya, sang putri suci keluar dari pertapaannya dan nyaris setiap hari berada di lembah Dewa Bulan, di dekat Luo Xiu. Bukankah itu terlalu dekat untuk seorang murid baru? Tetua Huaixin yang dulu menilai Luo Xiu dalam ujian masuk Gunung Wanren mendadak merasakan bahwa seluruh struktur kekuasaan Gunung Wanren sedang mengalami perubahan besar. Dan titik pusat dari semua perubahan itu adalah Luo Xiu. Bersambung.